Cek. Silakan dimulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Wah, kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang pengaruh LQ45 dan Serika Hati terhadap indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia. Presentasi ini bertujuan untuk melengkapi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Ekonometrika. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 4 orang, yaitu Adinda Nashwa Azmi, Berliana Intan Rahmawati, Dewi Kusumawati, dan saya sendiri Alia Audriana. Boleh di next. Baik, sebelum kita lanjut kepada penjelasan inti, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang tujuan dari penelitian ini dan juga variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Indeks saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu, serta dievaluasi secara berkala. Sumber data variabel penelitian ini itu adalah indeks saham dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dan statistik IDX periode Januari tahun 2022 hingga Desember tahun 2024. Saat ini Bursa Efek Indonesia memiliki 45 indeks saham dan 3 jenis indeks saham yang penting diantaranya akan digunakan sebagai data variabel dalam penelitian ini. 3 variabel tersebut itu yang pertama ada indeks liquid 45 atau LQ45 sebagai representasi pasar kapitalis yang memiliki likuiditas tinggi, kemudian ada Serika Hati sebagai representasi pasar yang memiliki kesadaran terhadap lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik, dan yang ketiga itu indeks harga saham gabungan yang mempresentasikan pasar umum. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui besarnya peran dan pengaruh 45 saham kapitalis yang memiliki likuiditas tertinggi dan 25 saham yang memiliki prinsip berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik terhadap saham secara keseluruhan di Bursa Efek Indonesia. Next. Baik, kita masuk kepada penjelasan variabel pertama, yaitu liquid 45 atau LQ45, yaitu indeks yang mengukur kinerja harga dari 45 saham yang memiliki likuiditas tertinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. LQ45 memiliki peran krusial pada pasar modal Indonesia sebagai salah satu indikator utama untuk memantau pergerakan harga dari saham-saham pilihan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Dengan melihat pergerakan indeks ini, investor dapat memperoleh gambaran tentang tren pasar saham secara keseluruhan, baik yang mengalami kenaikan ataupun penurunan. Kemudian yang kedua itu sebagai acuan investasi bagi para investor, analis, dan manajer investasi. Hal ini membantu mereka dalam menganalisis pasar, mengidentifikasi peluang investasi di antara perusahaan-perusahaan terkemuka, dan menyusun strategi investasi. Yang ketiga, sebagai pelengkap dari indeks harga saham gabungan. Meskipun IHSG mencerminkan seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, LQ45 memberikan fokus pada saham-saham yang lebih aktif dan berkualitas, menjadikannya pelengkap yang baik untuk analisis pasar yang lebih mendalam. Yang keempat, itu sebagai alat diversifikasi, yaitu saham-saham dalam LQ45 berasal dari berbagai sektor industri, sehingga memungkinkan investor untuk melakukan diversifikasi portofolio secara efektif, mengurangi risiko, dan meningkatkan potensi keuntungan. Boleh di next. Baik, yang variabel kedua itu ada sustainability responsible investment KHT atau SRI KHT, yaitu indeks yang mengukur kinerja harga dari 25 saham perusahaan tercatat yang memiliki
bekerja baik dalam mendorong usaha-usaha berkelanjutan, serta memiliki kesadaran terhadap lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik, atau ESG, Environmental, Social, and Governance. Indeks Serika Hati diluncurkan dan dikelola bekerja sama dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia atau Yayasan Kehati. Indeks Sri Kehati ini memiliki beberapa peran serta nilai penting. Yang pertama itu sebagai pendorong investasi berkelanjutan. Indeks Sri Kehati menjadi panduan bagi investor yang ingin mengintegrasikan pertimbangan lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam keputusan investasi mereka. Hal ini mendukung pertumbuhan investasi hijau di Indonesia. Yang kedua adalah sebagai tolak ukur kinerja dari ESG. Bagi perusahaan, masuk dalam indeks ini adalah pengakuan atas komitmen dan kinerja mereka dalam praktik ESG. Ini juga dapat mendorong perusahaan lain untuk meningkatkan praktik berkelanjutan mereka. Kemudian yang ketiga itu ada diversifikasi portofolio. Indeks ini menawarkan opsi diversifikasi portofolio dengan fokus pada perusahaan-perusahaan yang memiliki risiko ESG yang lebih rendah dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang lebih stabil. Kemudian keempat adalah produk investasi. Indeks Rika Hati juga dapat menjadi dasar bagi produk investasi pasif seperti reksadana indeks atau Exchange Trade Fund atau ETF yang berfokus pada keberlanjutan. Baik, selanjutnya. Baik, untuk data variabel penelitian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan, Berliana. Baik, terima kasih Alia. Di sini saya sebagai Berliana akan melanjutkan tentang mengenai variabel dependent atau IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG adalah indeks yang mengukur atau mencerminkan kinerja seluruh saham yang tercatat di papan utama dan papan pengembangan di Bursa Efek Indonesia atau BEI. IHSG sendiri ini memiliki peran yang sangat penting, terutama bagi investor, analis, dan tentunya perekonomian Indonesia. Yang pertama, sebagai indikator utama kinerja pasar modal Indonesia. Bila IHSG naik, artinya secara umum harga saham di BEI mengalami kenaikan. Ini menunjukkan sentimen pasar yang positif, atau sebaliknya, bila IHSG turun, itu menandakan sentimen negatif atau bearish. Yang kedua, sebagai acuan investasi. Investor biasanya menggunakan IHSG sebagai benchmark untuk menilai apakah kinerja portofolio mereka sudah baik. Jika portofolio tumbuh lebih tinggi dari IHSG, itu berarti performa investasi mereka lebih baik daripada pasar. Yang ketiga, sebagai cerminan kondisi ekonomi makro. Pergerakan IHSG ini sering dijadikan indikator awal kondisi ekonomi suatu negara karena pasar saham yang sensitif terhadap kebijakan pemerintah, suku bunga, inflasi, dan isu global lainnya. Lalu yang keempat, sebagai dasar produk investasi. Banyak produk investasi seperti reksadana indeks atau ETF yang berbasis IHSG, karena indeks ini mencerminkan kondisi umum pasar modal. Jadi, IHSG ini bukan hanya angka, tetapi indikator yang penting yang digunakan untuk membaca arah dan kesehatan ekonomi secara keseluruhan. Next. Lalu pada slide ini kami juga menyajikan data variabel penelitian yang menjadi dasar analisis ekonometrika kami. Penelitian ini menggunakan data bulanan dari bulan Januari 2022 hingga Desember 2024, selama 3 tahun atau sebanyak 36 bulan observasi. Bisa dilihat di layar ini, ada 3 variabel utama yang telah kami teliti. Yang pertama ada LQ45 sebagai variabel independen pertama, lalu ada Sri Kehati sebagai variabel independen kedua, dan IHSG sebagai variabel dependen, yaitu indeks pasar secara keseluruhan.
Data yang kami gunakan bersumber dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yang kami ambil dan kami rangkum secara bulanan. Bisa dilihat di tabel tahun 2022, untuk IHSG sempat naik dari 6.631 di bulan Januari, lalu turun ke 6.850 di akhir Desember tahun 2022. Lalu LQ45 mencapai puncak di April 2022 sebesar 1.085, lalu kembali turun menjadi 937 di bulan Desember. Lalu Srikehati naik dari 370 ke 440, menunjukkan tren stabil dan positif. Lalu selanjutnya untuk tahun 2023, untuk IHSG relatif stabil di angka 6.800 sampai 7.200, namun sempat turun di pertengahan tahun, di bulan Mei 2023 dan bulan Juni. Lalu ada LQ45 yang cenderung stabil bergerak di kisaran 936 sampai 970 di bulan Desember. Lalu Srikehati mengalami sedikit peningkatan dari 414 di bulan Januari dan menjadi 436 di bulan Desember. Lalu selanjutnya di tahun 2024, IHSG justru menunjukkan peningkatan yang lebih jelas dari 7.200 di bulan Januari menjadi 7.500 di bulan Oktober, meski turun sedikit di akhir tahun di bulan Desember. LQ45 terlihat mengalami penurunan bertahap dari 974 ke 826. Lalu ada Srikehati yang juga menurun dari 442 menjadi 375. Jadi secara umum IHSG mengalami kenaikan yang lebih stabil dibanding dua indeks lainnya. Sementara LQ45 dan Srikehati justru menurun di tahun terakhir pengamatan. Dan data ini kemudian kami olah menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui bagaimana pengaruh LQ45 dan Srikehati terhadap IHSG. Next. Lalu selanjutnya, di slide ini kami tampilkan grafik pergerakan ketiga indeks yang menjadi fokus penelitian kami, yaitu LQ45, Srikehati, dan IHSG selama periode Januari 2022 hingga Desember 2024. Grafik pertama yaitu LQ45. Terlihat bahwa tren LQ45 menurun cukup tajam dari awal tahun 2022 hingga akhir 2024. Garis tren regresi linear ini adalah Y min 0,1175 X plus 6254. Artinya setiap periode waktu LQ45 cenderung turun sekitar 0,1175 poin. Ini menunjukkan bahwa saham-saham unggulan dalam indeks LQ45 mengalami tekanan pasar selama 3 tahun terakhir. Lalu selanjutnya ada grafik Srikehati. Meskipun fluktuatif, secara umum garis tren indeks Srikehati cenderung naik ya, meskipun kecil. Dan mendapat persamaan garis tren yaitu Y sama dengan 0,0023 X ditambah 316,32. Artinya setiap bulan indeks ini naik rata-ratanya hanya 0,0023 poin. Atau bisa dikatakan stabil tapi cenderung naik sedikit. Lalu yang terakhir ada grafik IHSG, yaitu sebagai variabel dependen atau terikat. Tren IHSG ini justru naik secara konsisten, terutama di akhir 2023 hingga pertengahan 2024. Garis tren yang didapat yaitu Y 0,386 X min 10.352. Artinya IHSG meningkat rata-rata 0,3
386 poin per bulan menunjukkan arah pasar yang optimis. Hal ini mencerminkan bahwa pasar modal Indonesia secara umum mengalami pemulihan dan pertumbuhan terlepas dari tekanan pada indeks LQ45. Jadi tren ini memperkuat pandangan bahwa pasar modal di Indonesia ini mengalami pemulihan pasca pandemi COVID dan kembali menarik bagi investor. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil analisis grafik indeks LQ45 Sri Kahati dan IHSG selama periode pengamatan, terlihat adanya pola pergerakan yang berbeda dari ketiga indeks tersebut. Indeks LQ45 menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan yang mengidentifikasikan bahwa saham-saham unggulan yang tergabung dalam indeks ini mengalami tekanan sepanjang periode. Di sisi lain, indeks Rikahati menunjukkan pola yang lebih stabil dan cenderung meningkat secara perlahan. Hal ini menunjukkan bahwa saham-saham berprinsip keberlanjutan, memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap fluktuasi pasar. Dan IHSG sebagai indikator umum dari pasar saham Indonesia justru memperlihatkan tren kenaikan yang konsisten dan mencerminkan adanya pemulihan ekonomi dan optimisme investor. Untuk metode penelitian regresi linear berganda dua variabel bebas akan dilanjutkan oleh rekan saya Adinda. Silakan. Baik. Oke, selanjutnya masuk ke bagian metode penelitian regenerasi linear bergandanya. Jadi di sini nanti akan dijelaskan untuk pengaruh LQ45 dan Sri Kahati terhadap IHSG diolah dengan metode kuantitatif menggunakan perhitungan regenerasi linear berganda dua variabel bebas. Terus juga ada koefiensi korelasi dan juga koefiensi determinasinya. Boleh next? Oke, jadi dari regresi linear berganda ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih dari variabel independen. Nah, metode ini membantu dalam memahami seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel independennya. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu rumusnya yaitu Y top T sebagai nilai estimasi variabel respon sama dengan B0 ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2. Nah, jadi untuk B0 ini sebagai nilai rata-rata variabel respon ketika variabel prediktor bernilai 0. Lalu untuk X-nya ini sebagai variabel bebas atau variabel predikator. Dan B1, oke. Lalu sebentar. Untuk yang B1-nya ini dan B2 itu sebagai keterangan untuk koefisien regresi yang menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen untuk X1 dan X2 terhadap variabel dependen Y-nya. Boleh selanjutnya. Oke. Nah, di sini ada data hasil analisis periode Januari 2022 sampai Desember 2024, di mana yang X1-nya itu LQ45, X2-nya itu data Sri Kahati, dan Y-nya itu adalah IHSG. Nah, nanti mencari datanya ini ada 36 data yang akan dianalisis. Boleh next. Oke, dari hasil data dari 36 data yang kita gunakan itu menghasilkan data statistiknya di mana perbandingan antara LQ45 dengan IHSG. Nah, menghasilkan koefisiensi regresi sebesar 0,5008. Di sini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin pada LQ45 diikuti peningkatan IHSG sebesar 0,5008.
5,008 poin. Nah, namun nilai R pangkat 2 yang rendah sebesar 0,0118 berarti hubungan antara LQ45 dan IHSG itu sangat lemah atau hanya 1,18% variasi IHSG bisa dijelaskan oleh LQ45-nya. Nah, selain itu ada statistik perbandingan antara strik sehati dengan IHSG. Nah, grafik ini menunjukkan koefisiensi X-nya sebesar 1,8458 dan menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit pada indeks Serika Hati akan meningkatkan IHSG sebesar kurang lebih 1,8458 poin. Nah, namun untuk nilai R pangkat 2-nya itu sebesar 0,0286, berarti hanya sekitar 2,86% variasi pada IHSG yang dapat dijelaskan oleh perubahan pada strik sehati. Nah, artinya kesimpulan untuk dari hubungan linear antara kedua indeks ini itu lemah meskipun kecenderungannya positif. Lalu juga dari nilai R pangkat 2 ini dari nilai R pangkat 2 yang rendah ini menunjukkan bahwa faktor lain di luar LQ45 dan Sri Kehati lebih dominan mempengaruhi IHSG-nya. Oke, next. Baik, untuk selanjutnya terkait regresi linear berganda akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Dewi. Silakan. Terima kasih ya Dinda. Di sini saya akan menjelaskan terkait regresi linear berganda, hasil perhitungan dari pengolahan data yang untuk LQ45, Serika Hati, dan IHSG yang tadi sudah dijelaskan di sebelumnya. Nah, untuk metode regresi linear berganda ini kami menggunakan aplikasi Excel. Nah, di sini menggunakan inverse matrix yang dapat dilihat hasilnya adalah mendapatkan persamaan yaitu Y sama dengan 6.193,566 ditambah 0,1795 X1 ditambah 1,6504 X2 yang dapat dianalisis sebagai berikut. Nah, konstanta sebesar 6193,5656 menunjukkan jika nilai LQ45 dan Serika Hati 0, maka nilai IHSG adalah 6193,5656. Yang kedua adalah nilai koefisien X1 sebesar 0,1795 menunjukkan jika LQ45 meningkat 1 poin, maka IHSG meningkat 0,1795 poin. Antara IHSG dan LQ45 berbanding lurus. Dan yang ketiga adalah nilai koefisien X2 sebesar 1,6504 yang menunjukkan jika Serika Hati meningkat 1 poin, maka IHSG akan bertambah sebesar 1,6504. Antara IHSG dan Serika Hati berbanding lurus. Jadi untuk LQ45 dan Serika Hati itu sama-sama berbanding lurus dengan IHSG. Nah, dan selanjutnya adalah hasil dari koefisien kolerasi dan determinasi. Dari perhitungan Excel tadi dihasilkan bahwa untuk R pangkat 2-nya itu ditemukan sebesar 0,02975101. Kemudian ada adjuster R pangkat 2 ada minus 0,0290951. Kemudian ada R sendiri ada 0,17248482. Kemudian S pangkat 2
ada di 62.458,7156891. Dan untuk S-nya sendiri ada di angka 249,9174174. Nah, dari nilai koefisien R ini mengukur kekuatan hubungan linear antara kombinasi semua variabel independen dengan variabel dependen. Nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Di sini, 0 sampai 1. Nah, yang implikasinya, koefisien kolerasi R 0,1725, maka dari itu kolerasi antara LQ45 dan Sri Kahati berada pada kriteria sangat lemah. Di sini 0,17 ini berada pada indikasi 0,1 yang paling bawah. Di sini sangat rendah atau sangat lemah. Nah, untuk nilai koefisien determinasi atau R pangkat 2-nya menunjukkan proporsi variasi dalam variabel dependen Y yang dapat dijelaskan oleh variabel independen X yang berimplikasi koefisien determinasi R pangkat 2-nya adalah 0,0298. Maka dari itu persentase pengaruh LQ45 dan Sri Kahati terhadap IHSG hanya 2,98%, yang berarti 97,02%-nya dipengaruhi oleh variabel lain seperti yang tadi dijelaskan oleh rekan kita sebelumnya. Lebih besar untuk pengaruh variabel lain ketimbang dari LQ45 dan Sri Kahatinya. Nah, kesimpulannya, hubungan antara LQ45 dan Sri Kahati terhadap IHSG tersebut sangat lemah. Dan dari perhitungan didapatkan hasil pengajuan hipotesis. Yang pertama, T-hitung 1, yaitu di angka 0,20111728. Kemudian di T-hitung 2 ada 0,78242356 dan T-tabelnya di 2,0345153. Nah, berdasarkan uji T-hitung, berdasarkan uji T didapat T-hitung 1 0,2012 yang dibulatkan, kemudian T-tabelnya 2,0345, maka T-hitung 1 itu lebih kecil daripada T-tabel. Karena T-hitung 1 lebih kecil daripada T-tabel, maka secara parsial LQ45 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap IHSG. Dengan demikian, H1 ditolak dan H0 diterima. Sesuai dengan kriteria uji T, yaitu apabila mohon maaf. Seperti dari kriteria uji T, H0 ditolak jika T-hitung lebih kecil daripada min T-tabel atau T-hitung lebih besar daripada T-tabel. Kemudian T-hitung 2 ditemukan 0,7. Mohon maaf ya. T-hitung 2 ditemukan 0,7824 dan T-tabel ditemukan 2,0345. Yang artinya T-hitung 2 lebih kecil daripada T-tabel, yang mana sesuai kriteria uji T. Karena T-hitung lebih kecil daripada T-tabel, maka secara parsial Sri Kahati berpengaruh positif tidak signifikan terhadap IHSG, sama dengan LQ45. Dengan demikian, H1 ditolak dan H0 diterima. Nah, untuk berdasarkan F-hitungnya sendiri, nah, itu ditemukan F-hitung adalah sama dengan 0,5059 dan F-tabelnya adalah 3,2849. Dari hasil tersebut, maka F-hitung lebih kecil daripada F-tabel. Yang berarti secara simultan LQ45 dan Sri Kahati berpengaruh tidak signifikan terhadap IHSG.
Dengan demikian, H1 ditolak dan H0 diterima. Seperti kriteria dari uji F di sini, apabila H0 ditolak apabila F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak, maka H1 ditolak dan H0 diterima. Demikian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.